Sambil mengatur lensa kameranya, pandangan Diana menyapu desa Indonesia yang unik. Seorang jurnalis muda dengan rasa haus yang tak terpuaskan akan hal-hal yang tidak diketahui, dia tertarik pada cerita-cerita yang membuat orang merinding. Di sampingnya berdiri Rizal, teman masa kecilnya dan seorang fotografer yang bersemangat. Rizal, dengan today senti dan semangat petualangannya, alas tem seminum usande Wilsterberli. Diana dan Rizal saling kenal sejak mereka masih kecil. Mesti sebagai ikatan yang tempat dalam tawa, rahasia, dan keintaan itu yang verdaisting luar biasa. Perjalanan ke Indonesia ini, untuk mengungkap kebenaran di balik legenda hutan Bengkok, hanyalah satu bab lagi dalam sejarah panjang petualangan mereka. Development of Valley Heights with the Selteniwaran. Siap untuk cerita yang akan membuat editor kita merinding. Hai Jakarta Brastrom Houston untuk menanggapnya. Udara terasa berat dengan kelembapan dan aroma bunga yang tidak dikenal, menyelimuti setiap sudut hutan dengan misteri yang mendalam. Saat mereka mendengarkan tetua desa menceritakan kembali legenda hutan Bengkok, sebuah kisah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suaranya, serak rendah, melukiskan gambaran hutan yang mengerikan, penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Hutan Bengkok bukanlah hutan biasa. Itu adalah tempat di mana pepohonan berputar menjadi bentuk yang tidak wajar. Cabang-cabangnya menjangkau seperti jari-jari kerangka, seolah-olah mencoba meraih sesuatu yang tak terlihat. Penduduk setempat membisikkan tentang kutukan kuno, tentang roh-roh yang terperangkap di kedalaman hutan, yang konon tidak pernah bisa menemukan jalan keluar. Tangisan mereka yang menyayat hati bergema di malam hari, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh ketakutan. Sesepuh itu berbicara tentang orang-orang yang menjelajah ke dalam hutan dan tidak pernah terlihat lagi. Kepergian mereka diselimuti misteri dan ketidakpastian. Jiwa mereka, katanya, direnggut oleh hutan, selamanya terikat pada cengkeraman mistisnya, tidak pernah bisa kembali ke dunia nyata. Diana mendengarkan dengan saksama, pikiran jurnalistiknya membedah legenda itu, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Sementara jiwa petualangannya senang dengan kemungkinan untuk mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Ceritanya menakutkan, namun ada gaya pick-up yang menawan dari hal yang tidak diketahui, yang tidak dapat dia tolak. Sebuah panggilan yang menggema di dalam hatinya, memintanya untuk menjelajah lebih dalam. Terlepas dari cerita-cerita yang mengerikan, Diana tetap skeptis. Dia percaya pada fakta, pada bukti yang dapat dianalisis dan dipahami. Mitos dan legenda memang menarik, tetapi Diana mendambakan bukti nyata, sesuatu yang lebih dari sekadar cerita bisikan. Selalu ada penjelasan legis. Dia telah berdebat dengan Rizal sebelumnya. Suaranya tegas, meskipun ada sedikit kegelisahan yang merayap di tulang punggungnya. Mungkin itu disorientasi, binatang buas, atau bahkan hanya rumor yang menyebar untuk menjauhkan orang. Jangan biarkan skeptisismemu mentok, Diana. Rizal, meskipun sering terinspirasi, hanya terke. Terkadang, cerita yang paling tidak masuk akal mengandung sebagian kebenaran. Ransel mereka diisi dengan proxenter, kompas, kotak P3K, dan cukup makanan dan air untuk bertahan selama berhari-hari. Diana yang selalu berpikiran praktis, bahkan telah mengemas pistol suar untuk berjaga-jaga. Saat mereka melangkah melintasi ambang batas hutan Bengkok, perubahan suasana yang nyata mengirimkan getaran ke tulang punggung Diana. Rizal di sisi lain mencoba untuk tetap tenang, meskipun dia juga merasakan ketegangan yang sama. Udara menjadi berat, syarat dengan keheningan yang menyesakkan, yang tampaknya mencekik semua suara lainnya. Kabut tebal menggantung di udara, membuat setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Sinar matahari berjuang untuk menembus kanopi yang lebat, menghasilkan bayangan panjang dan menakutkan yang menari dan meliuk-liuk di sekitar pepohonan yang keriput. Cahaya yang tersisa hanya cukup untuk menciptakan suasana yang lebih menyeramkan. Pohon-pohon itu sendiri tidak seperti apapun yang pernah dilihat Diana. Bentuknya yang aneh dan tidak wajar membuatnya merasa seolah-olah mereka sedang diawasi. Mereka bengkok secara mengerikan, batangnya bengkok pada sudut yang tidak wajar, seolah-olah membeku dalam jeritan hening. Setiap pohon tampak memiliki cerita kelam yang ingin diceritakan. Cabang-cabangnya keriput dan bengkok, menjangkau seperti jari-jari kerangka ke arah penyusup yang tidak curiga. Seolah-olah hutan itu sendiri mencoba untuk menangkap mereka.
Perasaan tidak nyaman yang aneh menyelimuti Diana. Dia merasakan setiap helaan napasnya menjadi lebih berat, seolah-olah hutan itu sendiri menekan dadanya. Pikiran rasionalnya mengatakan kepadanya bahwa itu hanyalah efek dari atmosfer yang menyesakkan dan cerita-cerita meresahkan yang telah dia dengar. Namun, setiap suara kecil membuatnya melompat, dan bayangan yang bergerak membuatnya semakin gelisah. Tapi jauh di lubuk hatinya, ketakutan purba muncul dalam dirinya, berbisik bahwa mungkin legenda itu benar. Mungkin sesuatu yang berbeda sekadar dengan rakyat di balik hutan ini. Sesuatu yang mungkin evolusi yang dihindari. Semakin dalam kami menjelajah, hutan itu menekan kami seperti selimut yang menyesakkan. Udara semakin dingin, keheningan hanya dipecahkan oleh suara langkah kaki kami sendiri dan gemerisik makhluk tak terlihat di semak-semak. Kami menemukan tempat terbuka, sebuah rumah kayu bobrok berdiri sembarangan di tengahnya. Rumah itu kuno, catnya yang dulu cerah memudar menjadi abu-abu kusam, jendelanya ditutup rapat. Tanaman merambat menjalar di dinding seperti cakar yang menggenggam. Daun zamrudnya sangat kontras dengan kayu yang membusuk. Atapnya melorot di tengah, mengancam akan runtuh kapan saja. Aura kesedihan yang nyata menyelimuti rumah itu, rasa kehilangan yang tampaknya merembes dari dindingnya. Aku merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungku. Perasaan diawasi oleh mata-mata yang tak terlihat. Seolah-olah rumah itu sendiri sedang menahan napas, menunggu kami mengganggu keheningannya yang panjang. Malam merayap saat kami menjelajahi rumah yang terbengkalai itu. Debu beterbangan dalam sorotan senter kami memperlihatkan furnitur yang membusuk dan sisa-sisa kehidupan yang telah lama hilang. Udara dipenuhi aroma pembusukan dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang kuno dan tidak dapat disebutkan namanya. Saat kegelapan menyelimuti hutan, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Embusan angin tiba-tiba membanting daun jendela ke sisi rumah. Suaranya seperti jeritan yang bergema dalam kesunyian. Kami mendengar bisikan, suara-suara tanpa tubuh yang sepertinya merayap di sekitar tepi kesadaran kami. Jantungku berdebar kencang di dadaku, campuran ketakutan dan adrenalin mengalir deras di pembuluh darahku. Aku tidak dapat menyangkal rasa takut yang semakin besar. Perasaan bahwa kami tidak sendirian. Sesuatu sedang mengawasi kami, mempermainkan kami. Kepanikan membengkak di dadaku saat aku menyadari Rizal tidak lagi di sampingku. Rizal? Aku memanggil. Suaraku bergema di kekosongan hutan yang luas. Tidak ada jawaban selain gemerisik daun dan suara burung hantu yang jauh. Aku memanggil namanya lagi dan lagi. Suaraku semakin panik dengan setiap pengulangan. Ketakutan, dingin dan tajam mencengkeram tenggorokanku. Bayangan-bayangan itu tampak menggeliat dan meliuk di sekitarku, mengambil bentuk-bentuk yang mengancam. Pikiranku, yang didorong hingga batasnya, mulai memunculkan gambar-gambar, wajah-wajah dengan mata cekung menatapku dari kegelapan. Aku tersandung mundur, tanganku terbang ke mulutku untuk menahan jeritan. Hutan itu hidup. Aku menyadari, tetapi bukan dengan suara binatang atau gemerisik angin. Itu hidup dengan sesuatu yang kuno dan jahat, sesuatu yang memakan rasa takut dan keputusasaan. Didorong oleh harapan yang putus asa dan rasa takut yang semakin besar, aku berjalan dengan susah payah melewati hutan. Setiap langkah terasa seperti perjuangan, seolah-olah hutan itu sendiri berusaha menahanku. Kegelapan yang menyelimuti membuatku merasa terisolasi. Seakan-akan aku adalah satu-satunya makhluk hidup di dunia ini. Pohon-pohon itu, yang sekarang bengkok menjadi bentuk-bentuk yang aneh karena kegelapan, tampak meraihku. Cabang-cabangnya seperti cakar yang menggenggam. Mereka tampak hidup, seolah-olah mereka memiliki niat jahat sendiri. Setiap kali aku mendekat, bayangan mereka tampak semakin panjang dan menakutkan. Aku tersandung akar yang terbuka. Napasku tercekat di tenggorokanku saat aku berjuang untuk mendapatkan pijakan. Rasa sakit menjalar di kakiku, tapi aku tahu aku harus terus bergerak. Setiap kali aku jatuh, aku merasa semakin dekat dengan sesuatu yang mengerikan. Kemudian aku melihatnya. Cahaya redup, seperti dari dunia lain, terpancar dari tempat terbuka di depan. Cahaya itu tampak seperti harapan yang samar di tengah kegelapan yang pekat. Aku merasa tertarik, seolah-olah ada kekuatan yang memanggilku untuk mendekat. Saat aku mendekat, aku menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah sumur. Tepian batunya ditumbuhi lumut dan tanaman merambat.
Sumur itu tampak kuno, seolah-olah telah ada di sana selama berabad-abad, menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Udara di sekitar sumur itu berkilauan, dan aku bisa mendengar suara samar, berbisik, memohon, memanggil dari kedalaman. Suara-suara itu terdengar seperti rintihan jiwa-jiwa yang terperangkap, memohon untuk dibebaskan. Aku merasakan getaran aneh di udara, seolah-olah sumur itu memiliki kehidupan sendiri. Gelombang pusing menyapu diriku, dan untuk sesaat aku pikir aku akan pingsan. Dunia di sekitarku berputar, dan aku merasa seolah-olah aku sedang ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku berusaha untuk tetap sadar, tapi tarikan itu begitu kuat. Aku bisa merasakan tarikan ke arah sumur, bisikan menggoda yang menjanjikan pelupaan dari teror yang mencengkeramku. Suara-suara itu menjanjikan kedamaian, pelarian dari rasa takut yang menghantuiku. Aku merasa seolah-olah aku tidak punya pilihan lain selain mendekat. Tapi sesuatu, mungkin naluri bertahan hidupku sebagai jurnalis, membuatku tetap terpaku di tempat. Aku tahu bahwa aku harus berhati-hati, bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan sumur ini. Rasa ingin tahuku berperang dengan rasa takutku, dan aku berdiri di sana, terombang-ambing di antara dua kekuatan yang bertentangan.